Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Santi Hadisa Putri bisa menyapa Bapak Ibu Guru, bisa menyapa rekan-rekan semua di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski tanpa jarak dan waktu. Kali ini kita mau belajar bareng nih, bagaimana ya cara membuat video perekaman layar untuk semua tujuan, bisa untuk presentasi, bisa untuk video pembelajaran, tapi cuma pakai HP. Gampang kan? Aplikasi pengeditannya juga langsung pakai HP, dan kita memang cuma pakai satu aplikasi karena aplikasi ini sudah lengkap, mulai dari perekaman terus sampai ngedit pun kita bisa pakai aplikasi itu. Aplikasi apakah itu? X Recorder. Jadi kita mau pakai aplikasi X Recorder untuk melakukan perekaman layar via HP. Jadi kita harus punya PowerPoint dulu, terus PowerPoint-nya kita simpan di HP. Setelah itu sebenarnya nggak harus PowerPoint sih, misalnya Bapak Ibu nggak sempat nih bikin PowerPoint, terus maunya lewat adanya file materinya di Word, ya nggak apa-apa, kita masih tetap bisa menjelaskan dengan perekaman layar itu nanti sambil diberi garis bawah misalnya, atau diberi catatan-catatan selama proses perekaman video dengan rekam layar aplikasi X Recorder ini. Tidak usah berlama-lama, kita akan langsung mulai buka aplikasi X Recordernya. Kemudian kita mau lihat dulu nih dari Play Store-nya. Jadi nanti kita akan install bareng-bareng dan akan membedah satu persatu fitur-fitur di X Recorder. Check this out. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah buka Play Store dulu. Kita mau cari X Recorder. Nah ini adalah X Recorder. Kita klik kayak apa aplikasinya. Nah aplikasinya yang ini ya, dari InShot. X Recorder ini yang warnanya orange karena saya sudah install, jadi di sini tinggal update aja, tapi belum mau diupdate. Udah ya, jadi teman-teman bisa install perekam layar X Recorder. Nanti kalau udah di install nih, kita akan buka aplikasinya. Nah ini dia aplikasinya. Buka dulu ya. Nah ini aplikasinya X Recorder ini, dia lengkap banget karena selain kita bisa bikin rekaman langsung, kita juga bisa ngedit di X Recorder ini gitu. Nah di sini ada fiturnya, kita kenal satu-satu ya. Jadi ketika kita klik X Recorder, nanti di sebelah sini, di sebelah pinggir tuh bakal muncul kayak gini, jadi ada pilihannya. Nah kita bisa langsung mulai perekaman layar dengan X Recorder. Di sini kita bisa atur-atur dulu, klik pengaturan. Kita bisa pilih resolusinya. Di sini resolusinya bisa pilih mau pakai yang berapa piksel. Standarnya 720 piksel. Kemudian pilih yang kualitas. Kualitasnya bisa milih yang nanti kalau kualitasnya lebih tinggi, berarti kita akan dapat ukuran yang lebih besar juga. Karena di sini aku mau ngikut gimana X Recordernya aja nanti, jadi kita pilih auto. Setelah itu ada FPS-nya, ini kita juga bisa pilih mau seberapa, nanti bakalan lebih halus atau tidaknya video gitu ya, kita pilih auto aja. Kemudian orientasinya, nah orientasinya nih mau landscape apa potret nih. Kalau mau landscape itu yang memanjang, kalau potret itu yang vertikal, yang tinggi gitu ya. Di sini aku juga pilih auto, jadi nanti gimana HP-nya gitu. Kemudian perekaman audio. Nah ketika kita ngeklik perekaman audio ini, nanti berarti ketika kita ngomong pun si X Recorder ini akan merekam suara kita gitu.
Kemudian penyimpanannya, lokasi penyimpanannya. Nah, kita bisa atur mau disimpan di mana. Di sini X recorder juga sudah ngasih rambu-rambu nih, kita bisa merekam tuh sampai durasi berapa menit yang masih ada sisa space di lokasi penyimpanannya. Nah, kemudian hitung mundur sebelum mulai. Nah, ini nanti kita juga bisa milih ketika kita begitu klik rekam itu, kalau mati berarti nanti begitu diklik rekam dia akan langsung mulai merekam. Jadi kita nggak ada persiapan dulu nih. Nah, biar ada napasnya dulu, biasanya aku pilih yang 3 second atau 3 detik. Gitu ya. Kemudian nah, ini yang enak. Jadi ada ini yang istimewa. Goyangkan ponsel untuk berhenti merekam. Jadi kita nggak usah susah-susah ngeklik apa kalau udah selesai. Jadi kita tinggal goyangkan ponselnya, nanti perekaman akan terhenti sendiri. Ini kita centang. Terus merekam saat layar mati. Nah, ini untuk yang misalnya suka presentasi lama terus lupa tidak menyentuh layar. Terus ternyata pengaturannya cuma 20 detik mati misalnya layarnya. Nah, dengan kita klik ini walaupun layarnya mati pun nanti waktu kita hidupin dia akan tetap merekam gitu. Sebelum HP-nya kita goyangkan untuk menghentikan proses perekaman. Nah, kemudian kita juga bisa mengaktifkan beberapa tools. Jadi bisa tangkapan layar kita aktifkan, kemudian kamera kita bisa aktifkan. Jadi nanti ketika kamera ini diaktifkan akan muncul wajah kita, Bapak Ibu. Nah, ini kan gitu. Jadi kita nanti sambil menjelaskan, kita bisa anak-anak bisa melihat wajah kita gitu ya. Ini penting juga kalau kata saya, karena kadang ekspresi itu kan akan membawa siswa jadi nggak begitu bosan-bosan amat gitu kan. Kemudian kita juga bisa aktifkan kuas di sini nanti kita bisa dipakai untuk, ini kita klik ya. Nih, nah di sini kita bisa pilih, misalnya kita klik kuas ya, kita bisa buat garis ini ya, di sini klik penghapus misalnya mau dihapus, ini dia penghapusnya. Nah, tinggal dihapus deh. Dihapus, aduh lama ya. Nah, atau misalnya mau menunjuk sesuatu, diklik ini arrow ya, misalnya mau bikin kamera. Nah, nih anak-anak perhatikan sebelah sini ya, misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya siswa juga akan lebih bisa melihat sebenarnya mana sih yang mau kita tunjuk tuh gitu. Oke, kita bisa langsung coba melakukan perekaman layar. Oke? Bentar, buka dulu filenya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Guru, ketika kita tadi sudah ini kita udah mengaktifkan X recordernya ya. Nanti dia akan muncul bola bantu kuas. Nih, kemudian muncul juga bola bantu untuk mulai perekaman layar dengan X recorder. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah buka dulu filenya. Tadi udah buka filenya ya. Ini file yang akan saya presentasikan. Nah, kita akan mulai. Jadi kita tinggal klik yang gambar video tadi. Bukan ini nih. Nah, yang gambar video tadi yang ini, kemudian klik yang merah. Ya, kita klik. Oke. Bentar. Nah, setelah kita klik yang perekaman tadi, maka ini layar ini sudah mulai terekam oleh kita, gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung melakukan presentasi, dimulai terserah Bapak Ibu nanti mau gimana isinya ya. Nanti misalnya kita mau pakai ketika menjelaskan kayak gini, kita mau pakai gambar gitu tadi ya, kita tinggal cari bola bantu yang warnanya orange, yang tadi gambar kuas. Nah, ketika diklik nanti dia akan muncul pilihan mau apa aja
kita mau pakai yang mana. Misalnya mau kasih tanda panah, bisa. Anak-anak kita harus perhatikan nih ke sini misalnya ya, kayak gitu. Atau mungkin mau membuat segi 4 dan lain sebagainya. Nah, kayak gini misalnya ketika kita mau ke slide berikutnya, ini kan digeser kan, kalau setiap kita megang kan akan gitu terus nih. Nah, kita tinggal klik tanda X yang ada di pojok kanan bawah, nanti otomatis semuanya akan langsung hilang dan kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa selesai, bisa langsung membuat rekaman, bisa langsung coret-coret di PowerPoint-nya, dan ketika sudah selesai kita tinggal goyangkan ponselnya. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang akan melakukan editing video yang tadi sudah kita buat, video perekaman layarnya. Kita akan melakukan editing ya, caranya dengan klik yang ada gambar pensil di bawah ini. Kita klik, kemudian kita klik edit video. By the way, di sini selain bisa untuk edit video, kita bisa juga edit foto, kemudian menggabungkan video dan foto, kompres video kalau kita sudah pakai X Recorder yang Pro. Kita mau pakai yang basic dulu, yaitu untuk mengedit video. Nah, edit video kita pilih video yang tadi kita buat, ini ya. Kemudian misalnya mau digabungin sama ini berarti yang kedua ya. Misal mau digabungin sama openingnya, misalnya ini dan ini, berarti ada 2 video. Tadi misalnya sudah bikin opening, terus mau digabung sama video rekam layarnya. Kita tinggal klik tanda anak panah ke kanan. Kita klik yang warna orange ini, kemudian nah kita tunggu. Nah, dia akan nanti otomatis dia akan langsung. Halo, assalamualaikum. Nah, ini editingnya dulu. Nah, misalnya menurut Bapak Ibu ini tuh terlalu panjang atau mau ada bagian yang belibet terus mau di crop, kita klik yang mana ya, yang ini misalnya. Tadi kan di bagian akhirnya kan ada belibetnya nih. Nah, kita mau trim dia, trim ini yang gambarnya gunting itu untuk cutting ya. Jadi mau di ini nih, lihat ya kan ada belibetnya tuh kan. Jadi kita trim ya. Nih. Sorry sebentar, salah nih, diklik dulu yang mau di trim videonya, terus kita klik trim. Terus yang mau di trim tadi kan ada di bagian yang akhir ya, jadi ini di tuh. Nah, sampai di sini misalnya kita trim di sini. Jadi kalau sudah, tinggal klik tanda centang aja. Nah, sudah selesai. Tadi bagian yang belibetnya sudah hilang. Nah, kita lihat bagian belibetnya yang tadi sudah hilang. Setelah itu kita juga bisa sambil lihat ya, kita bisa Bapak Ibu lihat di bawah ada opsi kecepatan. Nah, lihat ya, udah nggak ada ya bagian belibetnya. Nah, kemudian di opsi kecepatan kita bisa nih, kita hentikan dulu. Di opsi kecepatan kita bisa atur mau seberapa cepat videonya. Ini video normal itu kecepatannya berarti 1. Kalau mau dicepetin lagi, misalnya biar lebih ringkas menitannya gitu ya, misal jadi 1,6 gitu ya, kita centang, kita coba. Nih dia, kita mulai, dia akan cepet banget ngomongnya. Ya kan? Jadi cepet banget. Nah, tapi kalau mau normal-normal saja, mari kita kembalikan kepada fitrahnya. Jadi dibalikin lagi jadi 1,0 kali gitu ya, biar normal-normal saja. Oke, kita kan jadi kita dengan editing di X Recorder ini kita juga bisa menambahkan background untuk video kita. Caranya kita klik musik di bawah, kemudian nah di sini kita mau mulai backgroundnya dari paling
awal ya. Kemudian kita tinggal klik tanda plus di bawah, terus tambahkan musiknya. Jadi pastikan kita sudah download backsoundnya, terus klik tanda plus di sebelah kanan. Nah, nanti dia akan otomatis masuk. Nah, ternyata suaranya kalah ya, videonya kalah. Jadi kita caranya klik tanda di sebelah kiri ini, klik edit, terus kita kurangin deh, jadi sampai kira-kira segini. Oke, 6% ya. Coba kita mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak kalah ya, yang penting nggak kalah aja. Kalau sudah selesai, kita tinggal tanda centang. Setelah itu, kita juga di sini bisa mengatur volume video kita. Nah, ini salah satu kekurangan dari X Recorder, dia cuma bisa atur volumenya sampai ke 100 gitu. Kalau pakai yang lain kita bisa sampai 200%, tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup. Kita bisa klik, misalnya ini mau diubah-ubah, kita bisa klik ke terapkan untuk semua gitu ya. Kemudian kita centang. Setelah itu kita bisa sisipkan teks juga. Misalnya di sini teksnya ini untuk video ruang temu misalnya ya, tulis aja ruang temu. Nah, centang. Nah, dinding 9 kita centang. Kemudian kalau misalnya ada bagian yang tidak diinginkan, misalnya di ini nih, di bagian bawah kan suka ada iklannya, kita crop misalnya. Oh, mau di crop seberapa ya, kita crop segini misalnya, gambar jam nggak perlu misalnya. Kemudian crop juga di bagian sini. Oke, misalnya kayak gini, udah selesai. Nah, kalau sudah, kita bisa juga ini ya, buat putar video misalnya ada yang salah gitu. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Oh iya, di sini ada watermark X recordernya ya. Cara menghilangkannya gampang. Kita tinggal klik X di sini. Terus kita bisa pilih mau hapus permanen, itu bayar Rp84.000. Atau mau gratis hapus. Caranya tinggal kita klik, nanti kita tinggal disuruh iklan yang dipampang di X recorder ini. Jadi tungguin aja iklannya sampai selesai. Kalau sudah nih, tersisa 6 detik lagi ya, kita tinggal tunggu. Biasanya kita klik batalkan aja, terus tinggal di XX aja tuh kan, dia udah hilang watermark X recordernya, jadi sudah bersih gitu ya. Kita tinggal klik simpan. Nah, ini adalah proses penyelesaian videonya. Setelah 100%, kita tinggal tunggu waktu beberapa menit aja untuk proses penyimpanan video. Kalau sudah, kita bisa langsung share ke beberapa aplikasi, bagikan ke YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Beres. Oke, gitu tadi tutorial pembuatan video pembelajaran atau video presentasi dengan perekaman layar menggunakan aplikasi X Recorder. Dari mulai install aplikasi sampai editing videonya, sampai sudah siap untuk digunakan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau banyak salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ruang tamu berikutnya. Dah.